menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 227, mengangkat tema redaksi doa istiftah bagian yang ketiga. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan dua redaksi doa istiftah. Yang pertama, doa yang paling pendek redaksinya, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Setelah itu kita berpindah untuk mengkaji doa istiftah yang ukurannya sedang. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama qas-thawbul abyadu minad danas. Allahumma usilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Hari ini kita masih akan mengkaji redaksi doa istiftah yang ukurannya sedang, yaitu sebuah doa yang juga tidak asing buat kebanyakan dari kita. Bahkan mungkin sejak kecil kita membaca doa ini. Apa bunyi doanya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sudah hafal? Sudah belum? Alhamdulillah. Saya baca dulu, nanti jenengan mengikuti. Wajjahtu wajhiya lilladzi, monggo. Fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu
wa ana minal muslimin. Hati-hati panjang pendeknya ya. Wa mahyaya ya. Ya yang pertama panjang, yang kedua apa? Pendek. Wa mahyaya wa mamati. Jadi bukan wa mahyaya. Penak sih, tapi keliru. Ya, penak tapi apa Bu? Keliru ya. Saya baca dulu lagi ya. Nanti jangan ngikuti. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Monggo. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hati-hati, inna solati itu enggak disambung ya, bukan innas tapi inna solati ya, jadi enggak disambung, innanya pendek terus enggak disambung ya. Saya ulangi, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Monggo. Masih ada yang nyambung itu ya. Saya ulangi ya, jadi bukan innas sholah, bukan, tapi inna sholati dipisah ya. Saya ulangi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Monggo. Lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sekarang kita bareng-bareng 1, 2, 3. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sekarang sendirian, 1, 2, 3.
doa ini walaupun kita sudah rata-rata banyak sudah hafal ya dari kecil, tapi ternyata kadang-kadang panjang pendeknya itu masih belum pas. Kenapa bisa demikian? Karena dulu kita ngapalkannya itu adalah ciping. Ciping siapa? Ngaji kuping. Jadi enggak sambil ngelihat apa? Tulisan. Jadi guru atau bapak kita atau ibu kita membaca dengan lisan, terus kita mendengar tanpa melihat apa? Tulisan. Nah, di situ rentan untuk keliru panjang pendeknya. Bahkan kadang-kadang kelirunya bukan hanya panjang pendek, kadang-kadang keliru hurufnya, ya. Dan itu sering terjadi. Makanya, ayo kita naik kelas. Naik apa, Bu? Kelas. Jadi jangan TK terus. Ya, mien TK siki SD. Ya, mien SD siki SMP. Mien SMP siki SMA. Jadi ayo kita naik kelas terus untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam beragama. Baik. Doa ini apa landasannya? Landasannya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nikah sama siapa beliau? Nikah sama sinten? Fatimah. Sinten Fatimah? Putri Nabi kita Muhammad SAW. Makanya saya katakan hadis ini diriwayatkan oleh menantunya Rasulullah SAW. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membuka salat iftataha. Nah, makanya kemarin pernah saya katakan bisa dikatakan istiftah, bisa dikatakan apa? Iftitah, sama aja. Bahwasanya Nabi SAW ketika membuka salatnya beliau membaca wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa, dengan sepenuh hati untuk komitmen di dalam kebenaran. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, bisa juga sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk siapa? Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Um. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, tapi redaksi doanya lebih panjang. Jadi kita ambilkan redaksi yang sedang yang ada di dalam riwayatnya Imam Syafi'i. Kalau kita baca riwayatnya Imam Muslim, nanti bacaannya lebih panjang. Bahkan kira-kira ini baru separohnya. Jadi masih ada separoh berikutnya. Makanya nanti jenengan kalau misalnya nemu orang yang membaca lebih panjang dari ini, jangan kaget, karena riwayatnya juga sahih, bahkan ada di dalam sahih Muslim. Saya sengaja bawakan riwayat yang ada di dalam kitab Al-Um dari Imam Asy-Syafi'i, karena inilah yang paling sering dibaca oleh kebanyakan masyarakat Indonesia dan ada landasannya. Baik, mari kita kaji kandungan yang ada di dalam doa ini. Doa ini dibuka dengan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard.
Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti ketika kita sholat, kita itu sedang menghadap kepada sinten? Allah. Seharusnya kalau kita menghadap kepada Allah, kita itu harus serius. Kita itu harus totalitas. Kudu temenan. Lawang kita mau menghadap calon mertua saja, macak. Macak siapa, Bu? Dandan. Padahal calon mertua sama Allah itu tinggi mana? Tinggi Allah. Calon mertua itu kalau ditolak sama calon mertua pripun? Golet liyane. Alias banyak alternatif calon mertua gitu loh. Kalau kita ditolak sama Allah, mau kemana? Tidak ada alternatif lain. Jadi kita ini seringkali tidak menghadirkan perasaan bahwa saat sholat kita ini sedang menghadap kepada Allah. Kalau misalnya nih kita ada janjian sama pejabat, suruh datang di kantor pejabat jam 7:15. Nggak boleh nopo? Telat. Kira-kira kita datang ke sana jam berapa? Jam 7, malah kadang-kadang jam 6 sudah datang. Coba sekarang kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dipanggil hayya 'alas shalah. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala zuhur jam 12 kurang 5 misalnya. Ada enggak orang yang berangkatnya nanti-nanti? Banyak. Si ngomong nanggung, lagi ngapa? Masak. Ada yang bilang nanggung, lagi rapat. Ada yang bilang nanggung, lagi nunggoni manuk. Kita ini lagi menghadap kepada siapa sih? Jadi ketika kita sudah nyadar ya bahwa kita ini lagi menghadap kepada Allah, maka seharusnya kita ini nggak boleh asal-asalan, nggak boleh asal-asalan dari segala sisi. Pakaiannya jangan asal-asalan. Ya. Berarti kita ini kalau mau menghadap kepada Allah pakai pakaian yang pantas, yang layak, yang terbaik. Apa kalau kita menghadap ke pejabat nganggo kaos wis seminggu? Kan enggak. Apa kalau kita menghadap ke calon mertua kelambi yang urung disetrika? Enggak kan. Coba sekarang kita bayangkan, ada enggak orang yang menghadap kepada Allah sholat kurang nganggo kaos tok? Banyak. Rukuh anu warnane awale putih wis dadi keringet, terus kadang-kadang lagi pilek, nggo apa? Nggo sisih, ya. Keringetan, nggo apa? Nggo elak, dicantolaken nang dapur, mambu. Bareng goreng mendoan, mambu mendoan. Subhanallah. Apa seperti itu kita menghadap kepada Allah? Bajunya seperti itu. Waktunya ditunda-tunda. Yang lebih berat dari itu adalah mempersiapkan mental dan hati kita untuk fokus saat menghadap kepada Allah. Itu yang paling susah. Jadi kalau hanya sekedar dalam tanda kutip pakai baju yang bagus, insya Allah nggak susah. Atau berusaha untuk tepat waktu, insya Allah ya kalau sudah terbiasa nggak susah. Tapi yang paling berat adalah menyiapkan fokus alias khusyuk, angele, masya Allah. Dan ini kita harus latihan. Dan salah satu cara melatihnya adalah dengan menghadirkan perasaan kita sedang menghadap siapa
Dan itu bisa kita hadirkan ketika kita membaca doa istiftah ini sambil direnungkan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan cuma dibaca tok dengan lisan, tapi sambil direnungi maknanya, sambil diresapi kandungannya, sehingga mudah-mudahan ketika sholat kita betul-betul fokus, khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa kata kita? Hanifa. Hanifa itu artinya apa? Hanifa itu artinya adalah kita berusaha sepenuh hati, komitmen dengan kebenaran. Berusaha untuk menetapi aturan-aturan Allah. Hanifah itu fokus, tidak ke sana, tidak ke sini. Cenderung kepada kebaikan, tidak tergoda kepada keburukan. Itu arti Hanifah. Ketika dimaknai itu adalah konsistensi kepada tauhid, berarti kita mengabaikan syirik. Kalau itu diartikan kita konsisten kepada sunnah, maka kita tinggalkan bid'ah. Ketika itu diartikan kita konsisten kepada ketaatan, maka kita tinggalkan maksiat. Itu Hanifah. Satu kata tapi kandungannya apa? Banyak dan luas. Hanifah wa ma ana minal musyrikin. Lalu kita mengikrarkan bahwa kita bukan termasuk orang-orang musyrik. Apa maksudnya? Kita tidak mau melakukan syirik dan kita tidak mau dekat-dekat sama orang musyrik. Berarti ada dua nih yang harus kita pahami. Kita tidak mau melakukan perbuatan syirik dan tidak mau ikut-ikutan dengan kaum musyrikin. Perbuatannya kita tidak doyan, ya. Orangnya kita juga nggak suka untuk ikut-ikutan, apalagi nyontoh mereka, apalagi mengekor mereka. Perbuatan syiriknya kita jauhi. Orang-orang musyriknya juga kita tidak mau untuk ikut-ikutan perilaku mereka. Sayangnya tidak sedikit di antara kaum muslimin ngakunya wa ma ana minal musyrikin, tapi begitu berperilaku, begitu melakukan ritual, begitu berpakaian, malah menyontoh berpakaiannya kaum musyrikin. Malah nyontoh ritualnya kaum musyrikin. Malah ikut meramaikan perayaannya kaum musyrikin. Nah terus baca doa istiftahnya ketika sholat, itu fungsinya apa? Wa ma ana minal musyrikin, berarti kita umat Islam itu punya identitas yang berbeda dengan identitasnya kaum musyrikin. Makanya kemarin ketika tahun baru, ya, saya sampaikan itu. Kita ini umat Islam jangan jadi ekor. Jangan jadi nopo? Ekor. Harusnya jadi nopo? Kepala. Kita ini jangan membebek. Harusnya jadi yang yang angon bebek. Kita ini jangan mau jadi bebeknya. Kita ini harusnya jadi yang angon. Umat Islam ini jangan ikut-ikutan. Tanggane pada toet-toet, melu apa? Toet-toet. Ini umat Islam bagaimana sih? Jangan kita ikut-ikutan. Itu bukan budaya kita umat Islam. Ya. Wa ma ana minal musyrikin. Terus apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Sesungguhnya salatku, terus ibadahku, terus hidupku, terus matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah untuk siapa? Allah, Tuhan semesta alam. Apa makna dari ikrar ini? Maknanya adalah kita harus totalitas
menyerahkan diri kita untuk Allah. Apa yang kita serahkan untuk Allah? Semua yang kita miliki, hidup kita dan mati kita, termasuk ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang kudu lillahi rabbil alamin iku sholate nopo puasane? Semuanya. Sholatnya harus lillah, puasanya lillah, zakatnya lillah, hajinya lillah, umrahnya lillah. Jadi hajinya itu bukan untuk mencari gelar. Ya. Orang diceluk bukaji, orang nyelingak. Bu siapa ya? Mbok ana sing tersinggung. Wis Budullah bae. Ya ben Abdullah kan saya ya. Budullah menang bae. Oh, nun sewu, bukajah dullah. Nembe apa? Nyelingak. Sing digoleki siapa nih? Apa sih dicari? Kita berhaji, kita berumrah, itu lillah. Bukan untuk mencari apa? Gelar. Ya. Sama ketika kita berinfak juga demikian. Infak itu nggak usah diumumkan. Ya. Ketika infak ke masjid nggak diumumkan, ngambek. Ya. Besoknya ndak mau infak lagi, orang diumumkan ke masjid. Ya. Subhanallah. Infak kita harus lillah. Zikir kita harus apa? Lillah. Bacaan Quran kita harus lillah. Semuanya lillah. Jadi membaca Al-Quran itu bukan supaya didengar oleh orang sekampung. Ya. Sehingga kalau nggak pakai mic nggak puas. Baca Quran kita itu untuk Allah, lillahi ta'ala. Sehingga betul-betul kita berusaha untuk mengikhlaskan baca Quran kita, mengikhlaskan zikir kita. Wa mahyaya, hidup kita, semuanya kita persembahkan untuk Allah. Kita punya harta kita untuk Allah. Ya, kita punya waktu kita untuk Allah. Kita punya kekuatan kita untuk Allah. Kita punya energi kita untuk Allah. Kita punya kesehatan kita untuk Allah. Wa mahyaya, dan matiku juga untuk Allah. Alias mati kita itu harus di atas agamanya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus apa? La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lagi-lagi kita menekankan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu harus ikhlas murni untuk Allah saja. Tidak boleh kita mempersembahkan sebagian ibadah kita kepada selain Allah, siapapun dia. Ya, jadi jangan sampai kita ikut-ikutan nyembah selain sinten? Selain Allah. Ya. Nyembelih nggo Nyi Roro gitu, some. Ya, tidak. Kita berkurban untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang kayak anak ayam cemani ya, tolong disembelih nang endi? Nang ngisor wit napa Bu biasanya? Wit gandul, wit beringin biasanya. Sing jarene apa? Angker. Jangan. Kita ini udah ngaji. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Karena menyembelih, ya, berkurban itu adalah bagian dari ibadah kepada siapa? Allah. Maka tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. La syarikalah. Terus apa yang kita ucapkan selanjutnya? Wa bidzalika umirtu.
Apa artinya? Artinya aku lakukan itu semua adalah karena aku diperintahkan. Pertanyaannya, diperintahkan sama Allah? Sama siapa? Sama Allah. Berarti perbuatan muslim, perilakunya, tutur katanya, sikap-sikapnya itu harus dilandaskan perintahnya siapa? Allah. Tidak boleh kita hidup di dunia ini cuma landasannya selera pribadi, apalagi beribadah. Ada sebagian orang gebuk, orang tuntunane kayak kiye, lho nyong senenge kayak kiye, ora oleh. Ndak boleh. Kita berzikir, kita baca Quran, kita beribadah, itu bukan berdasarkan selera pribadi kita, enggak. Kita beribadah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kita berakidah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita bermuamalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita berakhlak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa bidzalika umirtu, ikuti aturan Allah. Dan tidak mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, kita bisa paham perintah Allah seperti apa kalau kita tidak ngaji. Berarti ngaji penting betul. Penting nama betul. Penting nama penting banget. Penting banget. Mula nenek ngaji aja kapok. Wis ora balen-balen ngaji dengan maning. Sepisan bae. Ngaji kok kapok. Jangan. Karena dengan kita ngaji, kita jadi tahu mana perintah Allah. Kalau kita tahu perintah Allah, jadi kita bisa mengamalkan perintah itu. Wa bidzalika umirtu. Terakhir doa ini ditutup dengan kalimat wa ana minal muslimin. Perhatikan. Dan aku termasuk golongan muslim. Muslim siapa? Muslim itu artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah. Apa artinya berserah diri? Manut. Itu artinya berserah diri. Manut siapa bahasa Indonesianya? Nurut, patuh, taat kepada Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, sendika dawuh, sami'na wa ata'na. Bu, kudunge diagem pripun? Nggih. Rosan jawab sumuk. Gue jenengane orang manut. Pokoknya kalau ada perintah Allah jawabnya nggih. Siap. Enggak usah pakai tapi kan sing sabar iya aku ngerti, tapi kan jenengan orang rasakan, gue jenengane orang manut. Ya. Jadi kalau dinasehati, ini loh Allah seperti ini, Rasulullah SAW menyampaikan kayak gini, jawab enggih, enggak pakai tapi. Ya. Tapi kan jerene wis ora sanggo, tapi kan jerene udah. Bu, ini kan riba. Iya aku ngerti, tapi wis ora sanggo tapi. Ya. Riba ya riba, haram haram, selesai. Ya. Itulah yang namanya muslim. Muslim itu harus pasrah, muslim itu harus nurut, muslim itu harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin. Ini juga berarti kita ini punya identitas. Umat Islam itu punya ciri khas. Dan ciri khas ini harus kita pertahankan. Mempertahankannya bagaimana? Mempertahankannya kita wujudkan dengan ritual ibadah. Mangsane sholat, sholat. Mangsane puasa, puasa. Mangsane zakat, zakat. Mangsane masjid,
memasjid. Mangsane ngaji, ngaji. Ini ibadah-ibadah yang sifatnya ritual. Selain kita mempertahankan identitas keislaman kita dengan cara menjalankan ibadah yang sifatnya ritual, kita juga harus menampakkan itu dalam perilaku sehari-hari kita. Jadi muslim itu perilaku sehari-harinya itu harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Contohnya, Islam mengajarkan jujur. Mengajarkan apa, Bu? Jujur. Berarti kalau kita dagang, harus dagangnya yang jujur. Kalau kita janji, kalau kita ngomongnya harus apa? Jujur. Itu namanya mempertahankan identitas keislaman kita. Jadi jangan sampai kita ini ngomong, katanya orang Islam tapi ngomongnya mboten apa? Jujur. Ini namanya tidak mempertahankan identitas keislaman. Contoh nih, aku ngutang ya pirasi, ya seler lah. Seler sih pinten, Bu? 1 juta. Anu kok ngapa sih? Anak tagihan apa? SPP. Dan tidak ada duit. Ya, sudah apa-apa. Kapan bayarnya? Insya Allah lah. Awal tahun. Sudah teman. Awal bulan. Jenengan ketika datang awal bulan berusaha sekuat tenaga untuk apa? Bayar. Itu namanya mempertahankan identitas keislaman kita. Kita ini sudah ngomong, maka ngomong itu harus diwujudkan di dalam perbuatan yang jujur. Dan biasanya kalau sudah datang awal bulan, godaannya banyak. Lah, anu sugih iki. Maksudnya siapa sing sugih? Sing diutangi. Ya, biasanya kayak gitu nih. Orang yang ngutang ini godaannya pas mau bayar, lah itu kan orang kaya, hartanya miliaran. Wong saya cuma pinjam 1 juta, insya Allah kalaupun nggak segera saya bayar, nggak ngefek buat dia. Iya, buat dia nggak ngefek, tapi buat jenengan ngefek. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Buat yang ngutang, buat yang diutangi, sing sugih, jenengan pinjam 1 juta, mungkin nggak ngefek karena duit dia masih nopo, masih banyak. Tapi buat jenengan ngefek. Apa ngefeknya? Ngefeknya jenengan jadi tidak dipercaya. Karena sudah terlanjur janji tapi tidak menepati alias belenjani. Jenengan akan di blacklist. Ngerti Bu di blacklist? Masuk dalam daftar hitam. Masalah itu. Akhirnya jenengan besok-besok mau ngutang gimana? Ora balen-balen. Sudah dicap jenengan. Dicap suka ngutang, ora seneng bayar. Masalah buat jenengan. Buat dia mungkin gak masalah, tapi buat jenengan masalah. Itu baru masalah di dunia. Belum nanti masalah di akhirat. Orang yang ngutang terus nggak mau bayar sampai meninggalnya, itu Kanjeng Nabi SAW nggak mau nyolati, Rasul SAW. Padahal masih muslim. Orang yang nggak bayar utang muslim apa mboten? Muslim, masih sholat toh. Tapi Nabi SAW nggak mau nyolati. Itu artinya apa? Urusan utang itu urusan berat. Makanya orang-orang yang punya utang meninggal dunia, ahli warisnya itu sebelum mendapatkan jatah warisan disuruh apa dulu? Disuruh ngelunasi utang itu. Jadi nggak boleh bagi-bagi warisan kalau napa? Belum lunas utangnya. Jadi warisannya harus dipotong dulu buat napa? Bayari utang. Baru kemudian sisanya dibagi waris. Itu artinya apa? Itu artinya tanggungan.
yang akan dibawa sampai ke akhirat. Dan kalau nggak dilunasi, nanti di akhirat akan dituntut. Nuntutnya ke priwe Ustaz? Kon bayar 1 juta? Iya. Nuntutnya gimana coba? Orang yang kaya tadi, ya, nanti di hari kiamat ketika dia diutangi 1 juta, kok sampai matinya nggak dilunasi? Nanti di hari kiamat yang kaya ini akan nuntut apa? 1 juta? Bukan. Sudah nggak ada duit dan sudah nggak perlu duit. Di hari kiamat nggak perlu duit. Terus nuntutnya pakai apa? Pakai pahala. Pakai pahala. Jenengan disuruh ngelunasi dengan pahala yang jenengan miliki. Pahala nopo? Ya pahala yang jenengan miliki, pahala apa? Jenengan punyanya pahala sholat, dicabut pahala sholatnya. Jenengan punyanya pahala haji, pahala hajinya dicabut. Jenengan punyanya pahala baca Quran, pahala Qurannya dicabut. Iya kalau yang diutangi cuma 1. Se-RT nengkana utang, utangnya ngendi-ngendi. Berarti nanti yang nuntut di hari kiamat itu banyak banget. Lah, kalau misalnya pahalanya sudah habis gimana? Sudah dibagi-bagi, wong se-RT. Pahala sholatnya wis entong, pahala sodaknya wis entong, pahala puasanya wis entong. Ternyata masih banyak yang ngantri, belum dilunasi utangnya. Terus dibayar pakai apa? Dibayar pakai dosa. Dosa orang yang diutangi itu dicabut kemudian dibebankan kepada jenengan. Medeni loh. Pahalane jenengan dikurangi, dosane ditambahi. Serem. Habis itu ditimbang. Ditimbang antara dosa dengan pahala. Apa yang terjadi? Lawang pahalanya jenengan dicabut, dosanya ditambahi, terus ditimbang antara dosa dengan pahala. Mana yang lebih berat? Ya sudah ketahuan jawabannya. Ya lebih berat dosanya. Wong dosa-dosa kita tanpa ditambahi dengan dosa orang. Pahala kita tanpa dicabut buat orang lain. Itu saja belum tentu ketika ditimbang lebih berat pahala kita dibandingkan dosa kita. Belum tentu, kita ini nggak tahu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini nggak tahu. Nanti ketika kita ditimbang di hari kiamat, antara pahala amal soleh kita dengan dosa-dosa maksiat yang kita kerjakan, itu lebih berat mana kita ini nggak tahu. Karena amal-amal yang kita kerjakan hari ini kita juga nggak tahu diterima apa enggak sama Allah. Sedangkan dosa-dosanya wis mesti, wis genah gue dosanya. Kita ini nggak tahu. Sudah seperti itu masih kita menghadapi tuntutan-tuntutan di hari kiamat atas perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan di dunia. Berarti urusan utang, urusan gampang apa urusan angel, Bu? Urusan ringan atau urusan berat? Urusan berat. Bukan berarti ya wis pokoknya blas nggak boleh ngutang, enggak. Yang penting itu ngutang dalam kondisi terdesak dan harus nopo? Bayar. Karena kita ini mempertahankan identitas kemusliman kita. Kita ini muslim. Muslim ini harus mempertahankan identitas keislamannya. Nilai-nilai keislaman itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang kita pelajari hari ini. Masih ada sisa 5 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik. Terima kasih Ustaz jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, apakah diperbolehkan membaca doa istiftah bagian yang ketiga ini tapi diawali dengan bacaan Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya? Jazakumullah khairan. Apakah boleh membaca doa wajjahtu wajhiya ini ditambahi dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Saya belum tahu.
Ya, saya belum tahu riwayat tersebut. Insya Allah saya akan teliti lagi. Ya, tapi yang saya temukan riwayatnya adalah seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Coba nanti mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk meneliti bacaan yang tadi ditanyakan oleh saudara penanya. Jadi jawabannya saya belum tahu. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ustadz bagaimana menyikapi ketika sholat berjamaah di masjid seperti sholat zuhur, terkadang imamnya sebelum kita membaca doa istiftah dan al-fatihah, imam sudah ruku duluan Ustadz. Bagaimana cara menyikapi membaca doa istiftah untuk menjalankan sunnah dengan mengamalkan doa istiftah yang pendek dan menengah? Bagaimana kalau misalnya kita jadi makmum? Kita kalau baca iftitah Al-Fatihah belum rampung, imamnya sudah rukuk duluan. Bagaimana sikap kita? Kalau kita tahu imamnya ini termasuk yang bacaannya pendek, maka seyogyanya kita memprioritaskan bacaan yang wajib atau yang rukun, yaitu apa? Al-Fatihah. Ya. Jadi ketika kita berdiri rakaat pertama itu ada bacaan iftitah, ada bacaan Al-Fatihah, ada bacaan suratan. Ada bacaan apa, Bu? Iftitah, Al-Fatihah, suratan. Yang harus dibaca yang mana? Al-Fatihah. Wajib bahkan rukun. Yang iftitah sama yang suratan hukumnya apa? Sunnah. Sehingga seandainya kita nih nggak baca iftitah, nggak baca suratan, sholatnya masih sah. Makanya prioritaskan bacaan apa? Al-Fatihah. Kalau imamnya sudah kita ketahui memang bacaannya nggak panjang, ya, tapi tetap tumak ninah, syaratnya tetap tumak ninah. Maka saya anjurkan untuk memprioritaskan membaca Al-Fatihah. Atau seandainya masih cukup membaca iftitah, maka bacalah iftitah yang pendek, ya, bukan membaca iftitah yang panjang. Ya usah, saya pengen mengamalkan sunnah. Nah, kalau jenengan pengen mengamalkan sunnah, iftitah yang sedang atau yang panjang, silahkan dibaca ketika sholat sendirian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.